kita lihat satu persatu, kalimat per kalimat, teman-teman sekalian, bagaimana puasa itu melahirkan keutamaan. Kalau Rasulullah SAW bersabda, perhatikan baik-baik, as-siyamu junnatun, puasa yang benar itu ditunaikannya akan melahirkan perisai. Nah, perhatikan baik-baik, Imam Al-Bukhari memberikan judulnya kan bab fadlis saum, ya kan? Bab keutamaan saum kan? Baik, ini saya katakan mencakup umum. Pernah ingat ya, di awal saya sampaikan umum maknanya. Baik puasa yang teratur secara syariat ataupun yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu, ya puasa-puasa yang menahan walau tidak seluruhnya ditahan. Ya, misalnya makan yang pokok tapi masih makan yang ringan atau yang lain-lainnya, atau menahan untuk tidak bicara seperti dilakukan oleh Sayyidah Maryam alaihissalam dan sebagainya. Nah, karena ini mencakup umum, yang spesifik disebutkan Nabi diturunkan lagi. Apa turunannya? As-siyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Kalau sudah disebutkan kata as-siyam berarti spesifik. Ya, puasa yang punya hukum, punya aturan, punya ketentuan tertentu. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan keutamaan dari puasa Ramadan khususnya, maka Nabi memberikan rumus yang pertama, as-siyam. Puasanya harus ikut aturan. Ya, puasanya harus ikut aturan. Jadi kalau ingin mendapatkan keistimewaan dari puasa Ramadan kita, ikuti aturannya. Ya, ikuti aturannya. Ya, apa Nabi yang perintahkan kepada kita, apa yang diberikan ketentuannya kepada kita. Ketika melanggar ketentuan itu, maka jangan harap mendapatkan keistimewaan yang dimaksudkan. Karena Nabi pun nanti di lain kesempatan mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Ya, tidak sedikit ada sementara orang puasa nggak mendapatkan apapun dari keutamaan puasa kecuali lapar dan haus saja. Ya, dia cuma nahan lapar, nahan haus, nggak dapat apa-apa. Nah, apa di antara penyebabnya? Dia puasanya tidak mengikuti aturan. Junnatun, yang pertama didapatkan teman-teman sekalian dari puasa yang benar itu adalah junnah. Saya pernah sampaikan ya, ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Semua kata ini terambil dari akar yang sama, yaitu jim dan nun asalnya. Semua kata yang terambil dari kata jim dan nun, teman-teman sekalian, itu artinya sesuatu yang tersembunyi, ya, sesuatu yang tidak nampak dalam pandangan kita. Jin misalnya disebut dengan jin karena tak nampak dalam pandangan kita, dia tersembunyi. Ya, lawannya ins, sesuatu yang nampak. Jadi kalau di Al-Quran dipasangkan jin dengan ins ini kurang lebih sebanyak 18 kali. Ya, ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kenapa jin disebut dengan jin? Karena fitrahnya tersembunyi. Karena itu sering saya katakan kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin itu sedang punya masalah. Dan yang lebih punya masalah adalah orang-orang yang cari penampakan jin. Ya, sebaliknya manusia itu tampak, ins, tampak, terlihat, nyata. Jadi kalau ada manusia sedang sembunyi-sembunyi, ya, masuk rumah sembunyi-sembunyi, masuk kantor sembunyi-sembunyi, itu tandanya dia sedang, ya, bukan jadi jin, dia sedang punya masalah. Ya, itu gampang kok ngelihatnya. Kalau berpapasan dengan Anda tiba-tiba sembunyi-sembunyi, ya, itu sedang punya masalah dengan Anda, gitu kan? Baik. Kemudian teman-teman sekalian, janin misalnya. Janin kenapa disebut janin? Karena tak tampak, ya, dalam perut ibunda, belum keluar. Nah, jannah, ya, jannah, surga. Kenapa disebut jannah? Karena sekarang belum tampak, masih gaib sifatnya. Nanti saat kembali kepada Allah, kita mendapat rahmat Allah, insya Allah kita bisa menatap, merasakan dan hidup di dalamnya. Ya, jinnatun, jamak dari kata jin, ya, minal jinnati wan nas. Ya, ins dijamakkan jadi nas, jin dijamakkan jadi jinnah. Nah, junnatun, jannah, surga, jinnah, jamak dari jin, junnatun itu perisai. Kenapa disebut dengan perisai di sini? Ya, karena keadaan disebut dengan junnah perisainya karena dia nggak nampak. Ya, karena dia tidak nampak. Jadi tidak menggunakan kata ridun, rida gitu kan, itu sesuatu yang terlihat, nampak ya. Dalam peperangan misalnya ada tameng, ada apa gitu, itu nampak. Kalau ini menggunakan kata junnah, artinya nggak kelihatan. Tapi dia perisai. Perisai apa yang dimaksudkan? Perisai dari segala godaan-godaan setan untuk berbuat maksiat. Jadi kalau orang terbiasa menunaikan puasa dengan benar, dilatih dengan ibadah di dalamnya, dilatih sholat malam dia, dilatih dekat dengan Al-Quran, dilatih zikir, dilatih mendekat kepada Allah. Nah, itu semua latihan itu akan membentuk perisai imajiner yang tak tampak dalam diri dia, tapi bisa menjadi tameng dari perbuatan maksiat. Jadi ketika maksiat didorong oleh setan ke matanya, lihat nih misalnya, yang jelek itu bisa mental seketika. Bahkan belum diperlihatkan, sudah merasakan udah nggak enak nih, jauhi. Ya. Nah, diprovokasi misalnya kan kata-kata kotor atau jorok atau apa, dia sudah nggak suka. Ya, lihat tayangan aja nih, tayangan misalnya di TV yang nggak benar misalnya kan, atau di internet atau macam-macam, dia sudah mau berpaling. Nah, itu perisai itu yang dimaksudkan. Jadi ada sensitivitas, ya, kepekaan yang tinggi dalam meninggalkan maksiat. Nah, itu junnah yang berperan itu. Junnah. Nah, puasa itu mendorong seseorang mendapatkan itu. Jika dia benar menunaikannya sesuai aturan, hukum dan ketentuannya, dan memanfaatkan latihan saat puasa itu dengan maksimal, hasilnya itu.
Makanya kalau Anda misalnya sampai hari keempat ini belum mendapatkan itu, berarti ada yang harus diperbaiki. Ya, tapi kalau kepekaan itu sudah muncul, ya minimal ada dua nih yang dirasakan nih. Kepekaan untuk cepat menunaikan ibadah, yang kedua kepekaan untuk meninggalkan maksiat. Itu pasti akan terlatih selama puasa. Nggak percaya silakan. Sekarang kan peka kan, sebelum adzan sudah lihat-lihat jam berapa waktu ini, jam berapa itu. Walaupun mungkin ada tahapan. Pertama lihat dulu jam berapa buka. Setelah itu nanti naik nih jam berapa waktu sholat. Buktinya sekarang masjid kan boleh penuh, musola di kantor penuh kan. Ya itu ada kepekaan, itu sudah bagus. Nah kemudian sisi yang berlawanannya adalah tentang maksiat, kepekaan meninggalkan maksiat. Nah, pasti akan terlatih selama puasa itu. Minimal pertama perasaan takut batal puasa, nggak mau takut batal, nggak mau bohong, nggak mau melangkah ke sini, nggak mau ikutan ke tempat ini, maksiat. Lama-lama terbentuk jadi karakter. Nah ketika membentuk jadi karakter meninggalkan maksiat dan anti maksiat, itu yang disebut dengan junnah namanya. Nah, jadi siam itu jika dikerjakan dengan benar, maka keistimewaan yang pertama, orang ini akan mendapatkan junnatun, perisai yang tidak tampak, yang hadir dalam kehidupannya. Nah, ada beberapa yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melatih perisai itu supaya cepat muncul dan peka. Jika benar kita latihan ini, maka insya Allah akan melahirkan kecepatan dalam mendapatkan perisai yang dimaksudkan dan sebagai parameter keberhasilan puasa kita. Apa amalan yang diisyaratkan oleh Nabi itu, seperti apa kita kemudian bisa menitinya untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Ini yang menjadi sambungan dari hadis yang dimaksudkan. Tadi baru dua lafaz tuh, asyamu junnah. Ini masih banyak lafaznya lagi nih, 1, 2, 3, 4, banyak nih ya, sampai puluhan. Nah insya Allah sabar, kalau Allah berikan kesempatan, waktunya masih panjang, ini masih hari yang keempat, insya Allah kita akan teruskan esok hari. Tak hanya di Adi Hidayat Official, channel resmi Waha ya, di Adi Hidayat Official. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada kebaikan. Demikian, semoga Allah muliakan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.